Babi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua gembong pencuri puluhan motor ditangkap di Jalan Raya Lampung Tengah. Ribuan ekor sapi di Lampung Selatan terpapar wabah LSD. Haru, seorang anak tukang ojek dan ibunya pedagang pecel di Bandar Lampung lulus jadi polisi. Penyergapan kawanan gembong pencuri motor di Jalan Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Kamis siang berlangsung dramatis. Motor yang dikendarai dua tersangka terjatuh setelah ditabrak mobil polisi yang mengejarnya. Penyergapan tersangka jadi perhatian banyak warga sekitar yang ingin melihat dari jarak dekat. Polisi beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan karena tersangka berusaha memberontak. Kedua tersangka bernama Yosep dan Ayi, warga Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Keduanya akhirnya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti di rumahnya. Menurut polisi, Yosep dan Ayi terlibat pencurian motor di 20 TKP di Lampung Tengah. Di mana pelaku tersebut merupakan residivis. Jadi dua tersangka ini yang kita amankan dengan inisial AY dan YS. Tersangka YS sendiri berusia 37 tahun dan sudah 2 kali masuk penjara di Lampung Tengah. Jadi residivis, kawakan, memiliki jaringan, dan memang mata pencariannya, pekerjaannya spesialis curanmor. Baik itu di tempat-tempat keramaian, siang hari, pagi hari, malam hari, dan di pasar modern seperti Indomaret, hingga di perumahan dan tempat ibadah. Pelaku juga mencuri motor-motor yang parkir di masjid. Yosep dan Ayi merupakan residivis yang sudah 2 kali masuk penjara. Dari keduanya, polisi menyita 1 unit motor bodong yang diduga hasil dari kejahatannya. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kawanan pencuri ternak asal Bengkulu, Kamis siang diringkus polisi Polres Lampung Utara. Ketiganya bernama Budiono, Iwan Sutanto, dan Misiun. Dalam pemeriksaan polisi, kawanan ini mengatakan mencuri ternak di Lampung di 2 TKP, yakni mencuri 5 ekor kambing di Dente Teladas, Tulang Bawang, dan seekor kerbau di Desa Banjarnegeri, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara. Ternak yang dicuri itu diangkut truk dan dijual di Bengkulu. Disuruh sama saudara Rian. Orang berapa kamu? Orang jumlah orang 7. Memang biasa spesialis maling hewan dia. Iya, kalau dia iya Pak. Gimana kamu ngambil kerbau itu? Dicabut pataknya terus ditarik. Sama siapa kamu narik? Berlima. Kawanan pencuri ternak 7 orang yang berperan sebagai pencuri dan penadah. 4 tersangka kini masih buron. Menemukan 3 pelaku ini di Provinsi Bengkulu dan 4 yang lainnya sudah melarikan diri dan masih terus kita lakukan pengejaran. Berapa TKP bang? Ini yang kita dalami ada 2 TKP yaitu di Lampung Tengah dan Lampung Utara, tapi kemungkinan besar pelaku juga bermain di daerah Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
Seluruh ternak curian tersangka telah terjual. Sementara untuk truk yang dipakai mengangkut ternak curian belum disita karena dibawa oleh tersangka yang buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Jemaah haji dari rombongan kloter 41 asal Lampung Utara Rabu malam tiba di Asrama Haji Bandar Lampung. Mereka diangkut bus dari Bandara Raden Inten II setelah melakukan penerbangan dari Tanah Suci. Jumlah jemaah haji yang pulang ke Lampung Utara pada tahun ini berkurang 2 orang. 1 jemaah haji atas nama Zainuddin warga Kecamatan Abung Barat wafat di Tanah Suci. 1 lagi jemaah haji wanita bernama Endang Yunita Suryani, 41 tahun, warga Kecamatan Kota Bumi, dikabarkan hilang di Tanah Suci. Dan tas koper yang sudah diperiksa silakan taruh di... Kasih penyelenggara haji dan umroh Kemenak Lampung Utara, Feriza Agung, saat dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan bahwa Endang Yunita terpisah dari ibunya saat berada di Jeddah. Endang saat itu berpamitan akan mencari sinyal untuk menelpon seseorang. 1 jemaah kita yang hilang atau goib yaitu atas nama Bu Endang Yunita Suryani. Menurut informasi yang disampaikan oleh orang tuanya, ibundanya yang bernama Suheria, bahwa beliau turun dari maktab itu, dari tower 7 dia itu, posisi tinggalnya ke bawah, dia akan mencari sinyal HP katanya. Ibunya baru teringat akan di saat kami akan pendorongan ke Jeddah jam 13 waktu Arab Saudi, beliau menyampaikan informasi ke saya sebagai ketua kloter bahwa Pak, Bu Endang sampai dengan sekarang belum pulang-pulang. Petugas penyelenggara haji terus berupaya mencari Endang Yunita. Selain mendata jemaah haji yang masih berada di Tanah Suci, petugas juga membuka rekaman CCTV di lokasi keberadaan terakhir Endang Yunita. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Merebaknya wabah lumpy skin disease atau LSD yang menyerang sapi di Lampung Selatan belum mereda. Sapi yang terpapar LSD terdapat banyak benjolan di tubuhnya. Jika dibiarkan, maka benjolan itu akan pecah dan jadi luka hingga mengakibatkan sapi mati. Untuk menekan angka paparan LSD, Dinas Peternakan Lampung Selatan menggalakkan vaksinasi LSD secara gratis. Vaksinasi menyasar sapi di lapak pedagang sapi dan kandang-kandang warga. Vaksinasi LSD ini hanya diberikan pada sapi sehat saja. Untuk sapi yang terpapar LSD diberi obat, vitamin, dan penanganan khusus oleh dokter hewan. Dinas Peternakan menargetkan sehari memvaksin 200 ekor sapi. Hari ini vaksinasi PMK juga yang booster 3 juga kita laksanakan di samping vaksinasi LSD. Kemudian untuk hewan yang sudah terpapar nanti kita akan lakukan pengobatan. Sudah ada yang sembuh Bu, yang terpapar LSD Bu? Ya, sebagian besar sudah sembuh, 80% dari yang sudah kita berikan pengobatan dari mulai bulan Maret itu sudah menunjukkan pemulihan ya, sudah sembuh alhamdulillah. Vaksinasi LSD telah dinanti para peternak dan pedagang sapi, sebab harga jual sapi yang belum divaksin LSD lebih rendah dibandingkan sapi yang telah divaksin. Peternak di sini sangat khawatir Mas, ketika kita melakukan jual beli gitu kan. Jual beli kita memang harus hewan ternak itu harus sudah memiliki dan sudah divaksin LSD ini sebagai suatu syarat bahwa hewan ini aman untuk diperjualbelikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Hewan Lampung mendata total 1.265 sapi yang terjangkit LSD dan tersebar di 11 kabupaten dan kota. Jumlah itu dinyatakan cukup besar hingga Lampung mendapat alokasi vaksin LSD 100.000 dosis. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.